Yang harus dikuasai Indonesia juga ya. Kalau kita nggak bisa buat alat kayak Large Hadron Collider yang 70 triliun itu, kalau di Indonesia 70 triliun ya lebih baik buat kereta api cepat Jakarta-Bandung ya. Kalau buat Large Hadron Collider itu nanti belum ditemukan partikelnya udah mungkin dipanggil KPK ya, bagaimana cara mempertanggungjawabkannya sesuai konteks bangsa kita itu. Tapi kalau belajar quantum control tuh nggak banyak biayanya ya, asal mau aja. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa closing statement yang mungkin untuk kuliah ini ya akan saya sampaikan ya. Kembali beginning from the end ya. Ujung-ujungnya itu apa? Science itu ujung-ujungnya adalah etika saintis. Jadi kalau kita belajar dari perkembangan quantum entanglement, apa yang terjadi di quantum mechanics dan kemajuan-kemajuannya, ya itu bisa kita perluas lah di social science, data science, medicine dan lain-lain, bahasan-bahasan kita di filsafat sains itu. Yang paling penting dari etika saintis itu adalah keterbukaan ya, kesiapan untuk berubah, kesiapan untuk mengubah gagasan-gagasan kita, ya open minded ya, honesty dan integrity ini sangat penting, kejujuran dan integrity itu juga penting. Integrity itu artinya more or less kalau bisa seseorang itu selalu berperilaku sesuai ilmunya ya, sesuai sains maupun ilmu yang dia pelajari. Kemudian kesiapan untuk mengubah diri, mengikuti yang lebih benar dan lebih baik. Dan tidak kalah penting, saya ingin mengingatkan diri saya maupun kita semua ya, noble purpose of serving humanity ini penting. Tujuan mulia untuk melayani kemanusiaan. Ingat bahwa sains itu nggak pernah bebas nilai ya. Perlu noble purpose dalam setiap hal. Ini saya ambil gambar ledakan bom nuklir yang saat ini kekuatannya bisa menghabiskan seluruh dunia ini ya. Jadi kan aneh ya. Sains dikembangkan, effort dikeluarkan habis-habisan supaya dunia itu hancur. Sekiranya seluruh riset dan tenaga yang diperoleh untuk bom atom itu diubah menjadi energi listrik, jangan-jangan listrik 0 rupiah yang diimpikan oleh pendahulu kita ya, si pemegang 300 paten Nikola Tesla itu jangan-jangan sudah ada ya. Jadi kalau menurut saya perkembangan bom atom, perang Ukraina Rusia dan lain-lain ini salah satu bukti nyata ya bahwa sains itu dan aplikasinya itu nggak boleh bebas nilai, tapi selalu harus ada tujuan mulia. Paling enggak yang ada dalam kendali kita sendiri ya. Saya dulu sangat tergila-gila sistem senjata waktu masih S1 S2, seneng belajar ya. Ternyata tahun 96 saya dapat tantangan bersama almarhum Profesor Adang Suwandi ya. Ada proyek 72 kapal Jerman itu disuruh memprogram ulang ya, kontrolnya ya. Terus saya merenung ulang ya, ketemu apa orang-orang yang bertanggung jawab. Ternyata setelah saya merenung ulang, wah jiwa saya nggak di situ. Jadi saya shift, akhirnya saya masuk betul-betul ke industri nyata, membantu banyak industri real di Indonesia, mulai dari pelabuhan, telecommunication ya, kemudian perbankan dan lain-lain, pemerintahan ya. Dan anehnya walaupun bidang saya awalnya itu control dan data science, kalau dulu namanya probability statistik ya, ternyata ya di mana-mana itu bisa diterapkan tergantung sudut pandang kita ya. Tapi titik poinnya adalah noble purpose ya. Ini contoh lain ya. NSA itu malah mencari cara untuk mengcrack seluruh enkripsi dengan quantum komputer itu. Ya,
bagus ini ya, tapi ya saya membayangkan nggak usah pakai seluruh enkripsi di crack aja, sekarang banyak orang jerit-jerit itu karena teknik hacker dengan social engineeringnya sekarang bank-bank besar bobol ya, dengan penipuan. Apalagi kalau seluruh enkripsi yang ada sekarang itu dibobol dengan komputer kuantum pakai brute force attack itu cuma perlu waktu 8 jam itu habis ya. Tiba-tiba perbankan di Indonesia telanjang bulat tuh. Terus kita kembali sibuk mengumpulkan uang kertas sama menyimpan uang dalam bentuk emas ya. Nah, jadi karena sains ini sering nggak terkendali ya. Orang semua pengen menang-menangan ya science without noble purpose ini serem banget. Termasuk quantum computing. Social media sebagai salah satu contoh ya, dengan seluruh perancangannya, dengan like, dislike, tidak dirancang dengan baik. Korbannya sudah terlalu banyak yang bunuh diri. Gambar yang di depan tuh dari seorang data scientist di Silicon Valley ya, tapi dia nggak mau punya social media. Dia jadi aktivis juga, dia buat buku, silahkan dibeli ya. Saya sudah beli dan sudah baca, itu bagus sekali, 10 Arguments for Deleting Your Social Media Accounts. Dan alhamdulillah saya nggak pernah punya social media ya. Facebook, Instagram tuh nggak punya saya, jadi saya nggak perlu ada yang di-delete. Ya kalau sekarang di YouTube tuh ya saya sering nggak mencantumkan nama saya, bukan untuk apa-apa ya. Hanya untuk berbagi ilmu aja. Nah, ini juga salah satu dampak dasar ya. Ini 75% Americans tuh menganggap dirinya sudah teradiksi dengan mobile phone. Internet addiction ini salah satu case besar ya. Yang sebelah kiri ini hasil survei kakak angkatan Anda ini di Indonesia ini ya. Kalau yang normal penggunaan internetnya di Indonesia itu kira-kira hanya 30% ya, lainnya udah teradiksi ya, mild level paling enggak. Yang 17% ini udah gawat ini. Ini berdasarkan internet addiction test yang sudah terbukti kehandalannya, yang dikembangkan oleh Kimberly Young. Dan sumbernya respondennya ini ribuan orang di Indonesia dan konsisten beberapa tahun saya lakukan bersama mahasiswa filsafat sains ya. Nah, jadi itu salah satu yang penting ya. Sains itu nggak pernah bebas nilai. Pastikan noble purpose dalam setiap riset. Dan mengambil pelajaran dari quantum teori dan lain-lain ya. Saya ingin mengingatkan kita semua ya, sains itu sama saja dengan grafik ini ya. Orang yang merasa confidence ya akan bidang yang dipelajarinya ini biasanya karena masih bodoh ya, masih nggak ngerti apa-apa gitu. Ini menurut survei Dunning-Kruger effect seperti ini. Sementara semakin lama orang itu belajar, dia merasa semakin bodoh ya. Semakin banyak yang nggak ngerti gitu, dan akhirnya ketika sudah sampai taraf 30 tahun misalnya belajar sesuatu itu, dia nggak pernah seyakin orang-orang bodoh itu. Jadi 100% confidence itu is equal with satisfaction with stupidity itu. Jadi seorang saintis kalau mengaku dirinya saintis terus saya yakin 100%, itu kontradiksi dengan definisi dia sebagai sains itu, saintis atau ahli ilmu apapun ya. Satisfaction with stupidity ya. Berpuas diri dengan kebodohan. Naudzubillah ya. Jadi sains dan filsafat sains itu bukan tujuan, dia itu perjalanan tanpa henti. Jadi kita belajar satu semester itu baru mencapai titik the beginning ya. Ini baru mengenal kita itu ya. Kok susah banget sih Pak filsafat sains? Iya, saya udah ngajar 7 tahun sama, seolah-olah baru belajar juga ya. Belum paham juga, banyak yang belum kita pahami.